Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita di tempat ini? Yang sukacita coba lambaikan tanganmu dan katakan, aku bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita. Yesus, sumber kebenaran dan jalan kehidupan. Aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Karena Tuhan selalu besertaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena begitu besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terbukti nyata Bapak Ibu, kita bisa melewati tahun 2025 dengan segala hal, suka duka yang kita lalui. Tapi kita terus berjalan bersama Tuhan. Sehingga tahun 2025 bisa kita lewati bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Dan tahun 2026 yang dunia mengatakan tahun yang penuh dengan kesulitan. Tetapi iman percaya kita kepada Tuhan. Tahun ini Tuhan memberi kemudahan, kebaikan. Amin. Tuhan akan memberikan mujizatnya dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan yang selalu memelihara hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi jangan pernah takut. Karena Dia adalah Tuhan, sumber kebenaran dan jalan kehidupan bagi setiap yang percaya penuh kepada Tuhan. Ayo kita bersama-sama, kita melalui tahun 2026 ini dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jangan takut dan jangan gentar. Mari kita lewati bersama-sama seperti yang sudah kita lewati pada tahun 2025. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau selalu percaya dengan iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami. Engkau Allah sebagai tempat perlindungan kami. Dan Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Allah yang layak kami sembah. Shikara rapa ya rapa she rapa shikara rapa ya rapa ya rapa she
Saudara kados, 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 Adonai, Elohim, Sebaot, Adonai, Elohim, Sebaot. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kudus, Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang layak kita sembah. Mari hadapkan hidup kita, pribadi kita untuk menyembah Dia. Kudus, kita sembah Dia saudara. Mari keluarkan suara berbahasa roh saudara. Kau kudus Tuhan.
Kiara la 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 basekera la la basekera bayara bara bara bara. Kiara la 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 basikara la la bayara bara bara basekera mama. Kiara la 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 basekera bara bahora batasera batasera la la. Kiara la 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 basikara la bara 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 bara. Sikara la 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 basekera. Sikara la 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 basekera la la bara bara bara. Kiara la la bara bara bara. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau ada dan tinggal di setiap hati kami masing-masing. Ini kami, ini hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Beri salam saudara buat teman kanan kiri depan belakang. Dan berikan senyum yang manis. Siapa yang percaya bahwa Yesus itu sumber kebenaran dan jalan kehidupan bagi hidup kita? Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu jalan keselamatan bagi hidup kita? Siapa yang percaya Dia memberikan hidup yang kekal buat setiap kita? Amin. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan, aku percaya.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan saudara, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. itu yang Yesus katakan. Hey, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kasih tos saudara, kasih tos sama saudara. Yesus sumber keselamatan hidupmu. Tuhan jalan kebenaran dan kehidupan kita saudara. Puji Dia, haleluya. Glory haleluya, 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 glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sekali lagi katakan. Haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di sorak-sorai. Haleluya. Puji Dia. Haleluya. Ada keselamatan. Katakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Ketiga sekali sorakan haleluya. Kita serukan nama Yesus pagi hari ini. Yesus, 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 Yesus. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara. Yesus, 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 Yesus. Hanya satu nama yang membuat kita kuat dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan terus bersuka cita.
hidup kami. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran selalu pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan salah. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan salah. Satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan salah. Yesus, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan salah. Sejak Tuhan Yesus ada di hidup kita, hidup kita tidak akan sama, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kaulah alasanku untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Everybody katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kita yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan nyatakan terus iman percaya kita di hadapan Tuhan Yesus.
kita akan lebih masuk lagi lebih dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan sebagai bekal kita dalam menjalani kita hidup sehari-hari. Kita mau nyatakan iman kita bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita pujikan pujian. Kesempatan baru, musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setelah musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Hidup kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita nyatakan iman percaya kita pagi hari ini. Sekali lagi kita nyatakan iman percaya kita. Kita akan tetap kuat megang janji-janji Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya
adalah pernyataan umat-Mu, sekali Yesus tetap Yesus. Sebab sesungguhnya Engkaulah sumber kehidupan kami, dan tidak ada pribadi yang lain yang sanggup menggantikannya. Engkau Tuhan yang memetraikan nama-Mu di dalam setiap hati umat-Mu, dan kami tetap percaya Engkau Yesus yang senantiasa hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu buat setiap umat-Mu di tahun yang baru ini, memperbaharui pikiran, kerinduan, kehendak yang Tuhan telah rancangkan buat masing-masing kami. Kami mau percaya dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu akan mengubah setiap hidup kami menjadi pribadi yang seperti Engkau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat singer, choir, musician yang telah mempersiapkan sedemikian luar biasa untuk memberkati setiap kita. Apakah saudara diberkati oleh pelayanan mereka? Amin, saudara. Dan kita doakan supaya dari hari ke hari semakin limpah dengan hadirat Tuhan yang mereka rindukan. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, di tahun yang baru buat saudara saya sampaikan selamat Natal, tahun baru. Mungkin belum ketemu walaupun sudah lewat WA, lewat media kita berkata selamat Natal, tahun baru, dan tidak henti-hentinya kita akan berkata selamat Natal dan tahun baru buat setiap kita. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, di kesempatan hari ini saya memberikan sebuah tema buat kita semua, di mana tahun yang baru Tuhan telah menjanjikan hati yang baru. Dan ini saya ambil dari firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, di mana kita melewati tahun-tahun yang lalu. Mungkin beberapa saudara berkata saya sudah Kristen 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Beberapa saudara berkata saya sudah Kristen 10 tahun lebih gitu. Saya Kristen sejak lahir, ceprol sudah Kristen gitu. Dan Anda berkata saya pasti selamat. Ya puji Tuhan, iman yang seperti itu yang setiap kita harapkan. Tetapi apakah ada perubahan dari hari ke hari, bahkan dari tahun-tahun? Perubahan yang Anda rasakan di mana orang menyaksikan ini orang setiap hari perubahannya begitu nyata dalam hidup mereka. Bukan hanya perlakuan, tingkah laku, perbuatan mereka yang dari hari ke hari berubah, namun juga membuat semua suasana yang ada di dalam rumah mereka, dalam tempat mereka, dalam kegiatan mereka berubah. Bahkan Tuhan memberkati dengan berbagai macam hal. Nah, setiap kita yang melewati tahun baru, kita mungkin mendeklarasi perkataan-perkataan yang berkata, aku sudah melewati tahun yang lama, dan tahun baru ini aku akan memiliki kehidupan yang baru. Aku akan memiliki sebuah kebiasaan yang baru. Aku memiliki sebuah target yang baru untuk usahaku, untuk sekolahku, untuk pendidikanku, untuk kehidupanku sendiri, dan untuk keluargaku. Ada target-target tertentu yang sudah Anda canangkan dalam kehidupan saudara. Namun kita mesti menyadari bahwa target, usaha, upaya, bahkan sebuah komitmen itu akan berhenti tatkala kita tidak memulai dengan sebuah sikap hati yang benar. Tuhan melihat persis akan permasalahan masing-masing kita. Saya berdoa dan sungguh-sungguh rindu apa yang seperti Tuhan rindukan
masing-masing kita akan mengalami sebuah perubahan dari dalam hidup kita, bukan dari luar. Luar sih mungkin bisa dinilai orang, tetapi yang terpenting dalam hidup kita ini, yaitu hati kita. Lihat bersama-sama di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Begitu kita membaca ayat ini, saya berharap setiap kita meyakini, amin, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang merindukan. Seperti kalau pemerintah itu mungkin memutihkan akan BPKB saudara atau STNK saudara. Anda sudah lewat sekian puluh tahun dan mendengar ada pemutihan pajak dan orang berduyun-duyun datang ke sana dan berkata, sudah engkau diputihkan dan tidak perlu bayar apapun gitu. Tuhan ingin supaya setiap kita mendengar akan hal ini. Ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dari Yeskiel pasal 11. Baca bersama-sama dengan kuat. 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku, dan dengan setia maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita mengerti Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dengan berbagai macam cara Tuhan mengekspresikan kasih-Nya, menyediakan segala keperluan mereka, melindungi mereka dari kepanasan, dari kedinginan dengan dikirimkan perlindungan yang luar biasa. Bahkan mereka meluputkan dari berbagai macam masalah. Mereka kehausan, Tuhan kirimkan mata air yang luar biasa yang menjadi kebutuhan mereka. Tatkala mereka lapar, Tuhan beri mana untuk sehari-hari hidup mereka. Melewati padang gurun sekian puluh tahun, 40 tahun, dan beberapa di antara mereka memang mati di padang gurun. Sampai mereka diizinkan masuk tanah perjanjian. Membuat sebuah negara yang membuat orang-orang sekitarnya ketakutan luar biasa. Mereka rela menyerahkan tanah mereka rela menyerahkan akan rumah mereka rela menyerahkan akan binatang-binatang dan bahkan menyerahkan emas perak mereka untuk hubungan baik dengan bangsa itu. Tapi apa yang terjadi? Sekian ratus tahun mereka berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, mereka terkena imbas sehingga mereka lupa akan penyembah kepada pribadi Allah yang hidup. Terpengaruh dengan budaya tempatan mereka, terpengaruh dengan ilah-ilah, terpengaruh dengan dewa-dewi sesembahan bangsa-bangsa itu. Mereka terkamiri karena kebergaulan mereka. Tuhan melihat begitu jijik, merupakan sebuah hubungan dengan bangsa-bangsa lain, merusak pikiran mereka. Dan hari itu Tuhan berkata, aku jijik melihat mereka. Dan pada saat Tuhan berkata seperti itu, Tuhan menghancurkan orang-orang tertentu. Kalau Anda perhatikan dari kitab-kitab yang Tuhan telah buat pada Nehemia, kepada Esra, kepada nabi-nabi yang lain, ditunjukkan betapa Tuhan itu jijik. Ada percampuran campur, pernikahan campur di antara bangsa-bangsa itu. Sehingga mereka menyatakan ternyata enggak beda tuh bangsa lain dengan bangsa kita. Kita menyembah kepada Allah yang hidup, mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka. Enggak ada beda. Terutama budaya yang ada, beberapa orang berkata, ternyata penyembahan kepada Allah yang hidup masih itu perlakuannya enggak benar. Dan mereka mencibir akan perlakuan-perlakuan
yang terjadi atas bangsa ini. Nggak beda dengan anak-anak Tuhan yang berkata, aku ini sudah Kristen loh, aku sudah mengalami lahir baru loh, aku sudah sekian puluh tahun melayani Tuhan. Tapi hidupnya pancet, bobrok, dan membuat bangsa lain berkata, gak ada beda. Dan itu menjijikkan banget di hadapan Tuhan. Setelah sekian puluh tahun nanti ada hukum-hukum disampaikan, peringatan-peringatan diberikan, bahkan memori mereka diingatkan dari hari ke hari. Berapa banyak orang tua mereka mengingatkan hidup takut akan Tuhan, jagai pikiranmu dari segala sesuatu yang menghamiri hatimu. Ingat, hatimu itu seperti perbendaharaan di mana apapun yang keluar dari mulutmu bersumber dari hatimu. Yang keluar dari pikiranmu dan kemudian terekspresi melalui kehidupanmu itu bersumber dari hatimu. Dan Tuhan melihat begitu permasalahan yang begitu nyata dan Dia berkata, ini harus aku beresin ini. Masalah pokok, masalah utama itulah HATI. Apa saudara? Hati. Hati yang keras. Saya beberapa waktu yang lalu mau nanam tanaman, beberapa tanaman macam tanaman di belakang tanahnya itu begitu tandus. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus cangkul dan kemudian balikkan tanah sampai kedapatan tanah yang gembur. Berulang-ulang kali saya mencoba, beberapa kali gagal saudara. Ternyata tanah itu belum masuk ke hara yang tepat. Sehingga berulang-ulang harus saya tanami dengan cara yang beda-beda. Saya kasih rapuk, kasih pupuk, siram dan sebagainya. Dan saya berpikir, apa tangan saya ini terkutuk ya. Setiap kali saya tanam kok tidak bisa menunjukkan akan pohon yang baik. Sampai akhirnya saya diteguhkan sama Pak Heru. Pak, tangan Bapak ini enggak terkutuk. Buktinya tanaman itu bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Saya berkata, puji Tuhan, ada orang yang berkata positif untuk mengatakan tangan saya tidak terkutuk. Hampir-hampir saya itu diputar dan membuat pikiran saya berkata tangan saya ini terkutuk. Ternyata enggak. Amin saudara. Dan sampai meresap dalam hati dan pikiran saya. Tuhan melihat sebuah permasalahan. Umat yang begitu kering kerontang. Jadi tanah yang tandus. Hati yang mendengar firman tapi tidak ada perubahan. Hati yang keras. Dan Tuhan melihat masalah itu. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Mungkin kita berkata hati kita itu sudah halus. Hati kita itu lembut. Tapi ternyata ada kelicikan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Baca bersama-sama. 2, 3. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang mengetahuinya? Siapa? Bahkan diri kita sendiri juga tertipu dengan kelicikan hati kita. Berapa banyak kita ditawari makan. Monggo silahkan makan. Oh sudah, sampun. Padahal hatinya pengen. Dan tiba-tiba perutnya kemerucuk. Kerucuk. Nah, lapar ya. Monggo silakan. Sampun, sudah. Mesti diulang-ulang sampai 2-3 kali. Berapa di antara saudara yang mau mengaku angkat tangan? Ada yang tidak, enggak apa-apa. Karena Anda adalah Anda sendiri. Betapa licik hati kita ini.
Begitu licik sampai menipu diri kita sendiri. Begitu tuan rumah pergi, habis semua. Repot saudara. Allah melihat masalah manusia di dalam hati yang begitu keras. Hati yang begitu licik. Hati yang begitu menipu. Bahkan diri kita sendiri ditipu. Alkitab berkata, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras itu. Siapa yang mau hatinya yang keras diambil sama Tuhan, diganti dengan hati yang baru. Yang lain enggak perlu, enggak apa-apa. Pasti Tuhan ingin berurusan pada masing-masing kita, saudara. Dan dia ingin menunjukkan kepada kita. Lihat Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Yeskiel 36 ayat yang ke-26 kita baca bersama-sama ayat ini. Sudah? Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan haleluya. Saya berharap Anda memiliki keyakinan yang sama, saudara. Karena tahun yang baru Tuhan itu tidak berurusan dengan apa yang engkau miliki. Tapi yang ada dalam hati kita ini, masih keraskah hati kita? Dan Tuhan berkata, no, enggak akan mungkin berubah orang ini. Kecuali tak comot hati yang kerasnya, tak ganti dengan hati yang baru. Siapa yang rindu hatinya diganti yang baru dengan Tuhan? Seperti mic ini, kalau sudah meleret, baterainya harus dibuang, diganti. Supaya suaranya bagus banget, saudara. Bukan direnovasi, tapi benar-benar diganti. Katakan diganti oleh Tuhan. Hatiku yang keras diganti oleh Tuhan. Supaya aku taat kepada firman-Nya. Amin saudara. Karena hati kita ini membahayakan banget sebagai perbendaharaan yang mengerikan. Lihat Markus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Markus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Hati kita itu seperti perbendaharaan. Apa yang muncul dari perkataan, bahkan perbuatan kita, bahkan pikiran kita bersumber dari hati kita. Markus pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab dari hati orang timbul segala, katakan segala pikiran yang jahat, segala percabulan, segala pencurian, segala pembunuhan. Saudara, ini segala perlu diulang-ulang. Karena pencurian itu curi hati, segala macam itu bisa loh saudara. Gitu yang paling bahaya itu gitu-gitu. Aku enggak nyuri opo-opo, tapi hatimu mencuri. Mencuri apa? Mencuri si dia. Emangnya dia itu milik kepunyaanmu. Bukankah Tuhan yang menciptakan dia? Pernahkah engkau tuh lapor sama Tuhan? Tuhan, aku pengen punya pacar seperti dia. Kalau Tuhan berkata, no, nyerocos, ngawur aja. Nah itu yang seringkali kita disebut sebagai pencuri, saudara. Dan kemudian di situ segala pembunuhan. Mungkin tidak membunuh secara fisik, kata-kata kita bisa membunuh orang lain. Membunuh orang lain. Kemudian segala apa saudara? Perzinahan, segala keserakahan, segala apa? Kejahatan, segala kelicikan, segala hawa nafsu, segala iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Gak kelihatan, tapi terekspresi.
Gak kelihatan, tapi di dalam otak ini ngeres. Gak kelihatan, tapi tindak tanduknya itu begitu mengerikan. Membuat batu sandungan buat orang lain. Tuhan melihat itu dan ini kerasnya mak ini. Nah orang tak ganti hati yang baru repot ini. Akan jadi batu sandungan buat orang-orang yang baru. Akan membuat heboh yang mengerikan. Dan dia berkata, tak gantilah hati yang baru. Siapa yang mau terima hati yang baru? Saya berharap setiap kita mengharapkan yang sama. Ini janji Tuhan, saudara. Kalaupun kau tidak punya pakaian baru, kalaupun kau kehilangan pekerjaan, belum dapat pekerjaan yang baru, kalaupun engkau tidak mendapatkan income yang baru, tapi hatimu sedang diperbarui oleh Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau mendapatkan hati yang baru, maka engkau akan jadi umatku dan aku jadi Allahmu. Hebat. Kalaupun nggak punya apa-apa, Tuhan ingin berikan kepada kita. Pada saat Anda dan saya menerima hati yang baru, maka kita akan sadar, ini hati yang nggak benar. Ini pikiran yang jahat. Ini percabulan, bentuk percabulan. Anda akan kikis dan berkata, dalam nama Yesus, aku nggak mau terima hal ini. Ada hati yang ingin mencuri berkata, di dalam nama Yesus, hatiku sudah diperbarui oleh Tuhan. Engkau akan berkata, enggak lagi pembunuhan, enggak ada perzinahan lagi, tidak ada keserakahan, tidak ada hujat lagi yang seringkali mengkamiri akan kerumunan kelompok saudara. Tidak ada kelicikan lagi, tidak ada hawa nafsu, bahkan keiri hatian. Tuhan ingin singkirkan dari hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Ini ayat yang seringkali kita jadikan ayat emas. Dikatakan 2-3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang keras membuat orang itu sulit untuk taat. Hati yang keras itu tidak membuat orang itu peka dengan Tuhan. Kalau orang hatinya keras, meskipun hadirat Tuhan begitu nyata, orang itu enggak akan rasa. Bahkan diomongin, wah bandel terus, enggak ada perubahan. Karena enggak peka dengan suara Tuhan. Menolak koreksi dari teman-teman sejawat, menolak koreksi dari keluarga, dari orang tua, baik orang tua wanita maupun pria, ditolak semuanya. Kegagalan Israel bukan karena mereka tidak mengenal hukum. Hukum-hukum telah ditetapkan, bahkan lebih dari 350 hukum. Dan mereka ngerti, mereka setiap kali hukum disampaikan, mereka tebas habis dan tidak mau mengikutinya. Tuhan ingin setiap kita sadar betapa liciknya hati kita, betapa keras hati kita. Setiap taburan benih itu akan mati dan tidak akan bertumbuh. Boro-boro menghasilkan buah, tumbuh aja enggak saudara. Tuhan ingatkan kepada kita, izinkan benih yang terbaik. Setiap firman itu adalah benih kehidupan. Kalau saya perhatikan benih yang sederhana itu nempel di tembok, tiba-tiba benih itu akan bertumbuh. Maka mungkin orang akan heran, loh tembokku kok ono wit ya? Dari mana benih itu ada? Di pastori itu ada pohon buah kresen saudara, tumbuh. Loh, kok iso tumbuh neng kono ya? Siapa yang bawa ke situ? Sampai begitu besar, merusak tembok dan kemudian bisa keluar buah loh saudara. Ya buat orang-orang tertentu, apik ya, tanpa sadar sudah ngeresak tembok saudara. Dan hidup kita ngerti bahwa
benih firman itu begitu kuat. Benih firman itu kalau diizinkan nempel dalam hidup kita akan mengakibatkan atmosfer di hidup kita. Dan kita akan mengalami sebuah perubahan. Tuhan ingatkan kepada kita, kalau kita sadar, Tuhan hatiku kok keras seperti ini. Kita akan berkata, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Membuat aku senantiasa bersyukur kepadamu. Amin, saudara. Hal yang kedua, selain Tuhan ingin menggantikan hati yang keras menjadi hati yang lembut yang diberikan oleh Tuhan, Allah berjanji memberikan hati dan roh yang baru. Dalam Yeskiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Tuhan ingin ingatkan kepada kita, saat Anda sadar bahwa ada kekerasan hati kita oleh karena dosa yang menimpa dalam hidup kita, kita akan teriak kepada Tuhan, Tuhan perbarui batinku dengan roh yang rela. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya, baca sama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Anda tadi mengungkapkan kasih Anda dengan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Bagus. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perkataan, tapi dari hati kita berkata, aku sadar di luar Tuhan aku gak bisa apa-apa. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Di luar Yesus tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Di luar Yesus, I'm nothing. Nggak ada artinya sama sekali. Sehingga engkau tidak akan mungkin menukarkan Yesus kepada pribadi yang lain. Saya berkali-kali berkata, kalau seandainya ini berbicara dengan gadis ini cantik, jadi primadona sesekolah, sekampus, dan orang-orang akan dekati dia. Orang ini ternyata orang yang cinta kepada Tuhan. Dan orang itu didekati dengan berbagai macam cara. Entah harta, entah kekayaan, entah kepandaian dan sebagainya. Bawa mobil sport dan hai, orang ini berkata, ya yuk ikut. Maaf, saya mau ikut Yesus. Dan berkali-kali dicobai, dia berkata, enggak. Aku tahu engkau bukan di dalam Tuhan, aku memilih Yesusku. 5 miliar, sorry Nehi. 10 miliar, sorry Nehi. Jutaan miliar, berkata, duit tidak ada artinya buat aku. Dan orang ini hanya percaya kepada Tuhan. Tapi masih adakah gadis yang seperti itu, yang mempersiapkan hidupnya hanya untuk Tuhannya dan bukan kepada pribadi yang lain. Kadang-kadang itu menggetarkan orang-orang. Kalau gadis itu berkata, enggak, aku hanya mau ikut Tuhan. Mungkin orang tuanya berkata, bodoh kamu. Dia itu sugih loh, belegedu loh. Mosok nanti agama bisa digantilah. Gampang itu, asal kamu ya sama dia. Mungkin sementara berkata, baiklah. Si pria ini berkata, aku mau masuk ke agamamu. Masuk, tapi kemudian apa yang terjadi? Dia keluar lagi, memutuskan,
setelah menikah punya anak, punya cucu bahkan, dan berkata, aku enggak Yesus-Yesusan. Nah, disitulah masalah yang besar. Saya mengalami hal itu, saudara. Ada seorang jemaat telepon, Pak Tri minta tolong. Ini Bapak Ibu mau cerai. Bapak Ibu, padahal orang ini sudah sepuh. Dan berkata mau cerai. Loh, alasannya apa? Alasannya agama. Loh kok dulu mau? Ya dulu karena di daerahmu aku mengikuti kepercayaanmu. Tapi sekarang aku tidak percaya lagi. Orang ini mengalami berbagai macam tantangan. Bahkan anak-anaknya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Hari itu saya katakan, ingat enggak ada murid Yesus yang hubungan dengan Tuhan. Mungkin dia mengalami lahir baru, melihat mujizat-mujizat di depan mata mereka. Dan orang itu deny Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bahkan ngambil uang milik timnya Yesus. Ada orang-orang yang seperti itu. Apakah Yesus kecewa? Mungkin. Tapi dia berkata, ada orang-orang yang memang ditetapkan untuk itu. Tapi wahai, sayang kalau sampai ada orang-orang yang mengalami seperti itu. Dan itu menyedihkan banget. Orang berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Menghadapi masalah. Dia berkata, oh ternyata aku sudah teriak bolak-balik, enggak ditolong sama Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Seorang Nabi Habakuk dia berkata, sekalipun ladang tidak berbuah, sekalipun binatang tidak ada dalam kandang, sekalipun dia berkata segala sesuatu enggak mendukung, tapi aku akan beria-ria akan Tuhanku. Nah, orang itu yang layak berkata, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Amin, saudara. Saya berharap setiap kita menyadari akan hal ini. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dan ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tuhan ingin supaya kita mengalami kelahiran kembali. Yang Alkitab berkata, Tuhan ingin hati kita diganti dengan hatinya Tuhan. Tuhan ingin supaya roh yang di dalam diri kita diganti dengan rohnya Tuhan sendiri. Dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena apa saudara? Rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan ingin supaya kita mengalami pembaharuan, bukan tambal sulam, saudara. Suatu hari ayah saya frustasi dengan rokoknya. Setiap hari minimal 5 pak, saudara. Dan dia rokok gitu. Saya ngomong, ayah mbok berhenti. Mestinya tubuh kita ini kediaman Roh Kudus, bukan rokok kudus, gitu. Dan dia berkata, ya aku tuh pengen berhenti. Sampai akhirnya dia tuker rokok dengan permen Davos, saudara. Dia menggunakan kekuatan sendiri dan kemudian makan permen Davos. Sehari bisa satu pak lebih. Setiap kali dia kecut mulutnya makan permen Davos, bahkan dipotong kecil-kecil biar menolong mulutnya. Begitu
dia makan permen Davos, dia berkata, aku sudah bisa lewat dan tidak merokok lagi. Kumpul sama temannya, ngerokok lagi. Sampai akhirnya dia berkata, wah frustasi. Ya panggil saya Yanto. Tok, Yanto sini. Kenapa? Aku pengen lepas dari rokok. Kok nggak bisa? Saya ngomong, kan Bapak pernah berpuasa. Iya, waktu berpuasa, selama berpuasa itu ngudut enggak? Enggak. Dan dia cerita, kenapa enggak dipraktekkan puasa ngudut? Gitu. Dan dia berkata, ya aku mau. Tapi ditambahi. Ngomong setiap kali pengen mulutnya sudah kecut, berkata, ngudut berhenti. Aku mau terima Roh Kudus dalam hidupku. Roh Kudus yang aku inginkan. Roh Kudus yang aku perlu, bukan udut. Dalam nama Yesus udut pergi. Jadi ditangkingi udut itu. Dan kemudian dia terima Roh Kudus. Beberapa waktu yang lama dia berkata, Pak, Bapak udah enggak ngerokok lagi. Ya, aku sudah lepas dari rokok ya. Sudah 3 bulan lewat dan kemudian dia berkata, wah saya bersyukur. Pertama ngirit, yang kedua mulutnya enggak bau, yang ketiga keringatnya enggak bau, tambah sehat. Ngomong sebelahnya, kalau ngudut tengking dalam nama Yesus. Amin saudara. Nah kalau Anda dengan kekuatan sendiri ya udah itu ikatan untuk mengikat saudara. Membuat kita terjerat dan menghancurkan hidup kita. Waktu Anda menerima hati yang baru, hati yang lama tidak ditambal sulap, terima. Hati yang lama itu dibuang jauh-jauh. Tidak direnovasi, titik-titik sini, titik-titik situ. Enggak. Tuhan berikan hati yang baru buat Anda. Amin. Nah, beberapa saudara enggak yakin saudara. Karena Anda masih mau merenovasi hatimu. Anda masih tambal sulam, tambal sini, tambal situ. Enggak. Tuhan akan beri hati yang baru. Amin. Haleluya. Tuhan ingin supaya setiap kita menerima hati yang baru. Karena apa? Pada saat Anda menerima hati yang baru, Anda akan memiliki respon hati yang kuat dengan Tuhan. Rindu akan Roh Kudusnya setiap hari. Rindu akan pribadinya setiap hari. Saya kalau dengar hamba-hamba Tuhan yang kesempatan untuk khotbah di sini, dia berkata, wah ini jemaat di Manyaran itu mereka tuh hatinya hebat. Kenapa? Kalau saya khotbah tuh rasanya tuh kayak seorang yang ngasih makannya itu lap-lep gitu. Jadi orang ini karena beliau adalah orang yang begitu peka dengan Tuhan, saudara. Wah, lap-lep kayak disedot habis. Dia berkata, puji Tuhan. Saya melihat anak-anak Tuhan yang haus lapar akan Tuhan luar biasa. Amin. Yang merindukan akan kekudusan setiap kali berbagai macam pikiran kotor, pikiran yang tidak dari Tuhan disingkirkan. Bahkan tubuhnya sendiri berkata, tubuhku bait Allah Roh Kudus. Katakan bersama-sama, tubuhku bait Allah Roh Kudus. Roh yang di dalamku adalah Roh Kudus sendiri. Amin saudara. Jangan izinkan tubuh ini dicemari dengan yang lain. Saya bersyukur orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka rindu hidup dalam kekudusan. Dan orang itu akan mampu hidup untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dia enggak bingung lagi untuk menetapkan langkah-langkahnya. Dia enggak akan gontai, tidak akan mamang, tidak akan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Mana yang aku pilih? Kalau engkau jatuh, Anda berkata, ini sebuah pengalaman yang harus aku tinggalkan. Sebab pada saat Anda jatuh dalam dosa, Anda ngerti. Bahkan kata-kata yang salah pun Anda akan tahu. Aduh, aku keceplosan. Dan berkata, enggak mau lagi. Aku akan atur perkataanku. Sebab hidupku bukan hidupku lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin saudara. Hal yang ketiga, Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Hati yang
baru yang menghasilkan hidup yang taat kepada Tuhan. Yeskiel pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-20 dikatakan supaya mereka memiliki hidup menurut ketetapanku sehingga aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Siapa yang rindu menjadi umat Tuhan yang dikuduskan? Amin. Saya percaya Anda akan berkata, aku adalah imamat yang kudus, imamat yang rajani. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Menceritakan akan perbuatan-perbuatan yang besar yang mungkin tidak pernah Anda dan saya pikirkan. Tapi Anda ngerti hidupmu harus kudus di hadapan Tuhan. Dan berkata, aku sadar hidupku bukan milik kepunyaanku lagi. Melainkan Kristus yang tinggal dalam hidupku. Hidup yang lama ditinggalkan. Tidak renovasi, tapi diperbarui sama sekali. Di mana Anda dan saya hidup hanya untuk Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Enggak akan bertanya lagi perintah yang mana. Enggak. Karena Anda tahu. Langkah-langkahmu akan begitu teratur. Kedisiplinanmu akan kelihatan. Kedisiplinanmu akan menuruti akan perintah-perintahnya. Kesukaanmu hanya hidup benar di hadapan Tuhan. Anda tidak akan seperti ular yang berkelok-kelok. Tapi Anda akan lurus mengikuti jalan-jalan Tuhan. Hatimu dimurnikan, hatimu dikuduskan. Hatimu senantiasa dijaga dengan baik-baik. Dan engkau akan menyukai akan perkataan-perkataan firman-Nya. Anda akan menikmati betapa indah hadirat Tuhan. Betapa luar biasanya. Firman-Mu itu seperti madu di dalam kecapan lidahku. Hingga Anda akan senantiasa semakin kuat. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Roma 8 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sehingga orang itu enggak suka untuk hal-hal yang najis. Pikiran, matanya, dan bahkan telinganya, kehidupannya dia berkata, hanya Yesus saja yang harus aku sembah. Firman-Nya begitu aku sukai. Dia mencintai akan perkataan-perkataan firman. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Anda enggak perlu ditegur orang lain. Karena Anda tahu ini adalah kehidupan yang begitu real. Tidak perlu teguran orang. Kalau ada orang yang mengasihi Anda dan berkata, dan Anda akan berkata, ya. Saya kalau sama orang tua saya waktu saya kecil itu, ada tamu datang itu, orang tua saya itu enggak perlu ngomong. Kadang-kadang hanya DM. Langsung saya pergi, saudara. Dan kemudian saya tahu apa yang harus saya buat. Bikin minuman untuk beliau. Nah sekarang kan enggak. Gitu. Nopo sih, batuk apa. Enggak begitu peka. Roh pekok itu sudah berpengaruh. Ngomong semua roh pekok disingkirkan dalam nama Yesus. Anak-anak sekarang berbeda. Tapi sekarang mau diperbarui oleh Tuhan sendiri. Amin. Orang itu akan begitu peka dengan orang-orang sekitarnya. Dan
dia akan mengambil bagian yang seharusnya dia kerjakan. Saya memperhatikan apa-apa yang terjadi dalam keluarga akan terekspresi dalam komunitas kita. Kalau dalam komunitas kita baik, akan terekspresi dalam masyarakat luas. Dan mereka akan berkata, ternyata jemaat Manyaran hebat. Mereka dijaga oleh Tuhan. Amin. Setiap hari tidak perlu dipaksa akan mengubah hidupnya. Ada buah-buah kehidupan. Tahun baru bukan hanya kalender yang baru. Bukan hanya program yang baru. Bukan hanya target yang baru. Tapi tahu bahwa hati yang baru telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Ada satu pujian yang saya ingin kita nyanyikan bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apakah saudara diberkati? Mari kita akan berdiri bersama-sama nyanyikan Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup kita, kita mau cinta Yesus selamanya. Ya, katakan bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencana. Ya Abba Bapa, ya Abba Ori karala pasyata kata karala pasyidiria nahata kayang karala pasyata karala Ori kasyata karala pasyata karahata kayang nala masyidik kata Tuhan, 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 hadirlah buat setiap pribadi yang membutuhkan pertolongan. Katakan ya Abba Bapa, haleluya. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai rencana-Mu. Bapa, Kau lihat setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu dengan rasa haus dan lapar menghampiri tata-Mu. Sebagaimana janji-Mu, Engkau akan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Ambil hati yang keras dari hidup kami, ganti dengan hati yang senantiasa berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Hamba minta anugerahkan, meteraikan setiap anak-anak-Mu dengan meterai ilahi yang telah Tuhan siapkan. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Teman-teman yang bertugas untuk melayani perjamuan kudus,
Silahkan maju ke depan dan kita akan melayani saudara-saudara kita. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gloria nala masyete kita karala masyete kata karala masyata karala. Ore kasyata karala. Kita karala masyata karala masyete dia karala masyata karala. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Abba, Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan ya Abba, Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami menerima tubuh-Mu Tuhan menjadi sebuah peringatan untuk mengenang perbuatan-perbuatan-Mu di masa lampau. Tubuh-Mu yang tercabik, terpecah-pecah, untuk supaya kami menerima,
menjadikan satu dengan pribadimu sendiri. Kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tubuhmu Tuhan menundukkan dagingku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan yang telah diberikan oleh Tuhan dan telah diminumnya harus kita minum, sebab sesungguhnya cawan itu adalah cawan perjanjian yang baru, di mana hatimu diperbarui dari hati yang keras menjadi hati yang taat. Rohmu diperbarui, memiliki roh yang kuat bersama-sama dengan Tuhan. Kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih untuk darahmu. Darahmu Tuhan menundukkan jiwaku. Hari ini aku minum sebagai meterai perjanjian yang baru di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa. Ucapkan syukur saudara. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh rikara lapas syiti kata kara lapas syanta kata kara lapas syanta kara lapas kayana. Oh rikasyata kara lapas syiti kata kayana lapas syanta kata kara. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Oh sikara lapas syiti kata kara lapas syanta kata kara lapas syanta kara lapas syanta kara. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam masyanda karala masyanda ralayako. Di dalam masyanda karala marala masyanda karala masyanda. Di dalam masyanda kata karala masyanda karala masyanda kahata karala masyanda karala masyanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih jadi memberikan hati yang baru, untuk memiliki hati yang taat kepadamu. Terima kasih untuk hadir-Mu memulihkan akan keadaan umat-Mu ini. Terima kasih untuk pikiran yang diperbarui. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk langkah-langkah. Terima kasih untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang lebih dari itu, yang menjanjikan sesuatu yang akan Kau berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kasih
Engkau yang memberikan hikmat pada setiap umat-Mu untuk menjaga hati yang sudah Kau perbarui ini dengan pikiran-pikiran Kristus, dengan senantiasa hadir dalam persekutuan-persekutuan orang-orang percaya, mengingat akan perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa bagi kami. Biarlah masing-masing kami berkata, aku mau jagai hatiku yang telah Kau perbarui, supaya aku tetap hidup dalam ketaatan, rela bahkan untuk melepaskan hak-hakku, rela untuk mengalami salib demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah masing-masing hidup kami senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Sebentar kami akan memberikan korban, perpuluhan, janji iman, nasar, bahkan apa yang Tuhan perintahkan kami mentaati untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kami mau percaya Tuhan, segala sesuatu bersumber daripada-Mu sendiri, oleh-Mu dan untuk-Mu, segala pujian dan kemuliaan. Kami persembahkan apa yang harus kami lakukan ini demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata amin. Sebelum itu ada tarian yang akan disampaikan oleh teman-teman penari kita. Mari silakan. Kami dari tim penari ingin mempersembahkan tarian. Ini judulnya lagunya Tertawa, tapi dalam teksnya tidak ada yang tertawa. Coba liriknya itu mengartikan bahwa dalam keadaan apapun, susah, senang, kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau menari bersukacita. Seperti yang disampaikan Pak Tri tadi di dalam Nabi Habakuk, dalam segala keadaan kita tetap mau beriria untuk Tuhan. Ya, silakan. Haleluya. Haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Here we go.
sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Mengalir pujian hadirmu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dari media silakan. Pengumuman dari media apakah ada? Oh, tidak ada. Baik, kita akan bawa persembahan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari persembahkan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sungguh baik bagiku, ditunjuk tanah kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Saudara nanti pulang, jangan lupa berkata, selamat ya, hatimu sudah diperbarui oleh Tuhan. Amin. Biar waktu tahun yang baru, hati kita jaga senantiasa baru dan senantiasa menyukakan hati Tuhan. Mari kita kedangkan tangan kita dan arahkan dan persembahan yang ada. Kami bawa persembahan yang telah Tuhan perintahkan. Dalam ketaatan kami mengerjakan. Kami percaya Engkau ada dan mengasihi umat-Mu dengan menerima persembahan ini. Bahkan kami mau percaya Engkau berkata lebih dari cukup, lebih dari cukup, lebih dari cukup. Bahkan limpah dalam nama Yesus. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di tengah-tengah kami. Engkau yang menyertai, bahkan menyediakan segala keperluan umat-Mu dengan kasih-Mu sendiri. Saudara, kedangkan tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa,
kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus membimbing engkau, menyertai engkau, memperbaharui batinmu, memperbaharui pikiranmu, memperbaharui hatimu yang keras menjadi hati yang taat. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.